Hadirin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Manusia kerap kali menyampaikan ungkapan penyesalan dengan mengatakan saya menyesal. Andai kata dulu saya melakukan ini, andai kata dulu saya melakukan itu. Dan biasanya ungkapan penyesalan ini dilakukan oleh manusia pasca kejadian. Setelah peristiwa barulah kemudian dia menyesal. Seorang pejabat misalnya, dia baru menyesal setelah kemudian dia lengser dari jabatannya. Seorang karyawan juga demikian, dia menyesal setelah kemudian di PHK atau berhenti, baik secara terhormat atau tidak terhormat dari tempat bekerjanya, dengan mengatakan kenapa dulu saya tidak memanfaatkan kesempatan yang sebaik-baiknya. Seorang santri juga demikian. Dia baru menyampaikan penyesalannya kenapa dulu ketika masih menjadi santri tidak dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Biasanya memang penyesalan ini diungkapkan setelah dan pasca kejadian. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha Rahman, 'allamal Qur'an, mengajarkan Al-Qur'an kepada kita sebagai bentuk kasih sayangnya. Ternyata Allah Subhanahu wa taala berulang kali menyampaikan bahwa memang ada fenomena penyesalan di dalam Al-Qur'an, dan Al-Qur'an diturunkan sebagai pedoman hidup kita. Pada khutbah yang singkat ini izinkan khatib menyampaikan setidaknya ada 4 atau 5 yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk fenomena penyesalan. Yang pertama, Allah gambarkan dalam surah Thaha ayat 124 sampai 126. Yang menyesal adalah orang-orang yang menolak Al-Qur'an sebagai pedoman hidupnya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka." Barang siapa, kata Allah, yang berpaling dari Al-Qur'an, fa inna lahu ma'isyatan dhanka, maka hidupnya akan sempit. Dia tidak akan pernah menemukan kebahagiaan dan ketentraman. Kendati seluruh manusia berhak mengatakan bahwa dia layak menemukan namanya kebahagiaan. Dia yang paling ganteng, dia yang paling cantik, dia yang paling kaya, dia paling tinggi jabatannya. Tapi sekali lagi Allah mengatakan, wa man a'rada, siapa saja yang berpaling daripada Al-Qur'an, fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Dan yang kedua kata Allah, wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma, dan pada hari kiamat nanti dibangkitkan dalam keadaan buta. Pada saat dia dibangkitkan dalam keadaan buta, barulah kemudian dia menyesal dan dia mengatakan kepada Allah, Rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basir. Ya Allah, kenapa saya dibangkitkan dalam keadaan buta padahal dulunya saya bisa melihat? Lalu apa jawab Allah? Allah mengatakan, qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalika yauma tunsa. Itu semua kata Allah karena telah datang ayat-ayatku kepada engkau, tapi pada saat ayat-ayat Allah datang, fanasitaha, engkau melupakannya, wa kadzalika yauma tunsa, maka pada hari itu engkau pun dilupakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karenanya hadirin sidang jamaah Jumat dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui mimbar yang sangat mulia ini. Marilah kemudian kita pastikan diri kita, keluarga kita, sanak famili kita, kerabat terdekat kita, bahwa semuanya menerima Al-Qur'an sebagai pedoman hidupnya dengan 3 ciri. Pertama, mau membaca Al-Qur'an. Yang kedua, mau mengamalkan Al-Qur'an. Dan yang ketiga, mau memperjuangkan Al-Qur'an. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua yang akan menyesal ternyata adalah orang-orang yang tidak pandai bersyukur atas nikmat-nikmat Allah yang sangat besar, yaitu nikmat akal, nikmat mata, nikmat telinga, nikmat pikiran.
Allah Subhanahu wa taala gambarkan ini dalam surah As-Sajdah ayat nomor 12, di mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan walau tara idil mujrimuna naqisu ru'usihim 'inda rabbihim, dan sekiranya kata Allah engkau bisa melihat al-mujrimun, orang-orang yang dipenuhi dosa selama hidupnya, naqisu ru'usihim 'inda rabbihim, di hadapan Allah dia tunduk, tidak sanggup dia angkat kepalanya. Dan biasanya memang orang-orang yang malu itu kerap kali menundukkan wajahnya, dia tidak sanggup angkat kepalanya. Seraya kemudian dia berkata, Rabbana absarna, ya Allah hari ini sudah kulihat yang namanya neraka, wa sami'na, dan hari ini sudah kudengarkan gemuruhnya, farji'na na'mal salihan inna muqinun. Ya Allah, balikkan saya ke dunia, kembalikan saya hidup kembali, na'mal salihan inna muqinun, dan saya akan menjadi orang yang soleh, dan akan saya menjadi orang-orang yang yakin. Pertanyaannya hadirin, adakah pernah kita menyaksikan ada orang yang telah dimakamkan kemarin, pekan yang lalu, 1 bulan yang lalu, atau 1 tahun yang lalu, atau beberapa tahun yang lalu dikembalikan kembali ke dunia, dan ternyata pengalaman hidup kita mengatakan tidak pernah ada? Artinya itulah penyesalan yang tidak ada arti. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menggambarkan lagi dalam surah Al-Mulk bagaimana teriakan mereka. Mereka mengatakan di hadapan Allah, wa qalu law kunna nasma'u aw na'qilu, andai kata dulu saya mau berpikir menggunakan akal, aw nasma'u, atau mendengar menggunakan telinga, ma kunna fi ashabis sa'ir, maka saya tidak akan menjadi penghuni neraka sa'ir. Jadi isinya penghuni neraka sa'ir itu dia punya akal, tidak seperti binatang hanya punya otak. Dia punya telinga seperti kita punya akal dan punya telinga. Mudah-mudahan Allah memberikan kemampuan kepada kita, hidayah kepada kita untuk mensyukuri nikmat-nikmat yang sangat besar-besar. Yang ketiga, hadirin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah, orang-orang yang menyesal adalah orang-orang yang dititipin harta oleh Allah, tapi pada saat dititipin harta oleh Allah dia berperilaku bakhil, dia medit, dia seke. Ternyata orang-orang yang seperti ini nanti pun akan menyesal. Allah Subhanahu wa taala gambarkan dalam surah Al-Munafiqun di ayat nomor 12, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut, dan infakkanlah, kata Allah, apa yang diinfakkan, mimma razaqnakum, dari apa yang Allah telah rizkikan kepada engkau. Kapan kita berinfak? Min qabli an ya'tiya ahadakumul maut, sebelum datangnya namanya kematian. Kalau tidak, nanti pun akan menyesal. Mereka mengatakan di hadapan Allah, fa yaqulu rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akun minas sholihin. Ya Allah, andai kata bisa ditunda kematianku ya Allah, tunda dulu ya Allah. Apa yang dilakukan? Fa asaddaqa wa akun minas sholihin. Jadi ini adalah kebocoran dari Allah buat kita. Seolah-olah Allah ingin mengatakan kepada kita nanti ketika ajal ingin menjemput kita, langsung kemudian kita berkata kepada Allah, ya Allah, tunda dulu ya Allah. Ternyata ada investasi yang belum sempat saya keluarkan zakatnya, belum sempat saya sedekahkan, belum sempat saya infakkan. Ada ruko, ada tanah di sana dan ada ini. Fa asaddaqa, saya kepingin bersedekah terlebih dahulu, wa akun minas sholihin. Tapi kemudian Allah membencinya ketika datang itu ajal, la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Yang keempat, hadirin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang akan menyesal adalah orang-orang yang salah dalam memilih pemimpin, begitupun salah dalam memilih teman. Allah Subhanahu wa taala gambarkan hal ini dalam surah Al-Ahzab ayat nomor 66
mau taat kepada Allah dan Rasulnya. Wa qala, dan mereka mengatakan lagi di hadapan Allah, Rabbana, wahai Tuhanku, inna ata'na sadatana wa kubara'ana fa'adalluna sabila. Akan tetapi saya ini taat terhadap pembesar-pembesar dan pemimpin kami, dan dia telah menyesatkan kami dalam jalan agama. Karenanya berbahagialah kita dalam sebuah komunitas yang memiliki pemimpin yang jelas, dan berbahagialah kemudian kita berada dalam sebuah komunitas yang juga memiliki teman-teman pergaulan yang jelas, yang akan mengantarkan kita kepada jalannya dan tidak akan menyesatkannya. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ternyata puncak penyesalan manusia itu digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Naba, di mana kemudian manusia mengatakan, wa yaqulul kafir, orang-orang kafir itu mengatakan, ya laitani kuntu turaba, andai kata dulu saya menjadi tanah saja. Dia menyesal kenapa dijadikan manusia. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah dan rahmatnya kepada kita semuanya. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi min ayati wa dzikril hakim.